Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thummal hamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa sallim tasliman katsira. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini tidak ada kata dan kalimat yang layak kita persembahkan kecuali menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi, paling agung, paling sempurna kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memperkenankan kita berada di atas punggung buminya, mengabdi semata-mata hanya kepadanya, mempersembahkan cinta kita yang tulus, sempurna dan paripurna hanya untuk Allah. Rasa syukur tersebut marilah sama-sama kita mahkotai dengan ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, takwa dalam bentuk yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala macam bentuk larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam terus-menerus kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiyyur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul, kata Allah, kecuali untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam raya ini. Nabiyyut Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyyul Huda, Nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap sebagai umatnya, semoga kita mampu untuk merekam jejak
jejak sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita dimudahkan untuk digabungkan dan dihubungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir Quraisy sedang berhimpun di Darun Nadwa yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan rencana untuk membinasakan dan menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rapat yang begitu tersembunyi dan terselubung tersebut dan sangat rahasia terbongkar oleh Jibril alaihi salam yang datang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah turun perintah kepada sang Rasul untuk meninggalkan kota Mekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai salah seorang sahabatnya yang begitu rapat dengannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kunjungan yang tidak biasa. Kunjungan yang serba mendadak pada waktu itu. Dan Nabi mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk meninggalkan kota Mekah menuju Yathrib yang sekarang ini disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lalu berkata kepada sang Rasul, "As-suhba ya Rasulullah, as-suhba ya Rasulullah." Aku temani engkau wahai Rasul, aku temani engkau wahai Rasul. Nabi menatapnya dalam-dalam, kemudian Nabi katakan kepadanya, "Na'am, as-suhba ya Abu Bakar." Ya, engkau temani aku untuk berangkat menuju Yathrib. Berlinang air mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sehingga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, aku belum pernah melihat ada orang saking gembiranya sampai meneteskan air mata, kecuali pada waktu itu aku menyaksikan ayahandaku meneteskan air mata gembira karena ia diajak oleh sang Rasul untuk berangkat meninggalkan kota Mekah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berangkat ke pasar kota Mekah, membeli 2 onta terbaik. Dan setelah ia membelinya, ia datang kepada Nabi. Dua-duanya ia bawa kepada sang Rasul. Bukan dia simpan salah satunya buat dirinya, baru dia hantarkan satunya buat Nabi, tidak. Tetapi dua-duanya dia bawa ke hadapan Rasul, dia persilahkan Rasul untuk memilihnya terlebih dahulu. Inilah akhlak para sahabat Nabi kepada sang Rasul. Dan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Dan itu pun harus berlaku pada kita jika kita menyatakan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Jika ada pilihan diri kita atau keluarga kita atau kerabat kita atau anak kita atau saudara kita atau jiwa kita sekalipun dihadapkan dengan Allah dan Rasulnya, maka yang kita pilih adalah Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Rasul bertanya kepadanya, berapa harga onta tersebut? Dia mengatakan, tidak perlu engkau bayar wahai Rasul, aku telah membelinya. Engkau hanya cuma memilih mana yang engkau inginkan dari 2 onta ini. Tetapi yang menarik dalam kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, aku tetap akan membayarnya.
Mengapa Nabi bersikeras untuk membayar onta tersebut? Bukankah sudah terbiasa Nabi menerima hadiah dan Nabi memang dibolehkan untuk menerima hadiah? Namun kenapa ketika momentum hijrah Nabi bersikeras untuk membayar onta tersebut? Pelajaran yang Nabi lukiskan buat kita. Jika hendak berhijrah, maka lakukanlah totalitas hijrah tersebut. Jiwa, raga, harta, semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa saja yang hijrahnya itu niatnya dalam hatinya begitu dalam semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka akan tercatat hijrahnya itu benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Allah ya'lamu ma fis sudur. Tahu apa yang ada dalam hati kita, niat kita. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang itu jauh lebih baik daripada amalnya tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka mulai berbagi tugas. Siapa yang menemani Nabi untuk keluar berangkat menuju Yasrib? Siapa yang ditunjuk sebagai penunjuk jalan? Kemudian siapa yang ditugaskan untuk menyiapkan perbekalan? Berbagi tugas semuanya. Inilah strategi orang untuk berhijrah. Lalu siapa yang ditugaskan untuk mengelabuhi orang-orang musyrikin? Yaitu Ali bin Abi Thalib, yang diperintahkan oleh Nabi untuk berbaring di pembaringan Rasul dan berselimutkan selimut Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah sudah berlangsung lebih dari 14 abad yang lampau. Tetapi pelajarannya tetap hidup dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berhijrah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah. Maknanya hijrah itu akan terlihat begitu indah dan sempurna jika dipayungi dengan keimanan. Tak mungkin hijrah diucapkan 1000 kali sekalipun, tetapi pelakunya tak membungkus dirinya dengan keimanan. Kita membutuhkan hijrah yang lahir batin. Bukan hijrah yang packaging. Bukan hijrah yang bungkusan. Bukan hijrah yang berbentuk slogan. Atau lembaran-lembaran yang dipajang dalam status-status media sosial. Tetapi tidak ada perilaku dan perbuatan yang menggambarkan tentang nilai hijrah tersebut. Makanya Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Kemudian orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Berkali-kali orang mengumandangkan kata jihad fi sabilillah. Dia katanya mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehidupannya belum berhijrah. Tak mungkin dia akan menuai kesuksesan dalam perjuangannya. Dan mereka itu ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah manusia-manusia yang berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermakna mereka yang beriman, lalu keimanannya diiringi dengan praktek hijrah yang sungguh-sungguh, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan.
Dan hijrahnya itu diiringi dengan kesungguh-sungguhan. Ada jihad yang maknanya berarti sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguhnya itu semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu benar-benar mereka lakukan, keimanannya, hijrahnya, kesungguhannya, mereka akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat turun pada negerinya. Rahmat bakal turun pada kampungnya, pada desanya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, bahkan pada dirinya. Dan itulah yang didapati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, lihatlah Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan kota Mekah, berangkat hanya baju di badan. Seluruh asetnya tertahan di kota Mekah. Tidak diperkenankan oleh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy untuk dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Dia seorang saudagar yang kaya raya. Tetapi pemuka-pemuka kafir Quraisy mengatakan, kalau kau berangkat ke Yathrib, seluruh hartamu tak boleh kau bawa. Kami yang membuat engkau kaya. Barang daganganmu kami yang beli dahulu. Abdurrahman bin Auf, barang dagangannya setiap kali masuk kota Mekah, minimal 100 ekor onta, dengan di atas pundak-pundak onta tersebut penuh dengan barang dagangan. Ibaratnya sekarang 100 kontainer setiap kali datang, bahkan lebih. Tapi semuanya dengan rela ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Semata-mata lillah wa rasuli, untuk Allah dan Rasulnya. Namun apa yang terjadi? Setelah sekian lama menetap di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf kembali melimpah hartanya. Bahkan harta yang ia miliki berkali-kali lipat daripada yang ia tinggalkan di kota Mekah. Kenapa? Karena bergeraknya Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah semata-mata lillahi wa rasulih. Semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Pergerakannya Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah dengan nilai keimanan, dengan hijrah yang lahir batin, dan dengan kesungguh-sungguhan yang semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang menjalankan nilai-nilai hijrah lahir dan batin. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, mantapkan iman kita, jaga keislaman kita, dan menguatkan persatuan kita bainal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون بقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل إسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وسجودنا سجود المتواضعين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين واجعل حياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.